Kalau aku sebagai anak yang aku kan nggak banyak main ya. Aku anak baik-baik yang Oh iya, Insya dipunyai Allah. terus, yang kalau kalau naik motor itu kecepatan 80 aja udah gemeter tanganku yang pegang. Jadi aku nggak bisa lapangan-lapangan kayak gitu. Nggak bisa. Takut. Terjebak dalam, kecuali kalau kalau itu ya, kalau kita sekarang pakai Gokar, kemudian naik pesawat untuk ke lapangan yang baik, itu tidak bisa duitnya. Pesawat mahal, Bu. Bentar, aku punya cerita. Kan tadi kamu tuh bilangnya eh, kita sebagai alumni IAT tuh kan punya identitas sebagai konsultan agama, terus sebagai peneliti sama penulis juga, ya kan? Nah, kan aku udah lama pulang nih, udah lama nggak Hmm. tinggal di atmosfer kampus. Nah, itu tuh kalau orang tahu aku anak IAT, pas dengar ilmu Al-Quran dan tafsir, itu aku langsung kayak apa, overwhelming gitu. Kayak ada beban moral cuy. Kayak, karena Oh aku ya? sadar orang-orang tuh kayak mengekspektasikan kalau alumni IAT tuh kayak hafal semua tafsiran-tafsiran. Padahal mereka juga kalau misalnya aku sebutin kitab tafsir tuh taunya ya kayak jalan lain doang gitu, Ibnu Katsir, ya sebatas itu doang. Dan mereka sangat demanded kita untuk ketika mereka menyebutkan ayat kita tahu apa tafsiran dari ayat itu. Gua boro-boro kadang itu artinya apaan ayat itu kalau enggak common ya. Nah Eh, itu terus apa, bentar-bentar aku lanjutin ya. Terus ya kalau lanjutin. misalnya, kalau yang kedua ya, kadang-kadang kan aku setahun itu mengusahakan untuk ada satu tulisan yang terbit, kayak satu tahun satu publikasi gitu kan, walaupun aku udah nggak di kampus tapi ya pengen aja biar tetap, ya biar tetap kayak anak yatim gitu. Terus tuh Anjir. kadang-kadang kalau misalnya aku lagi di tempat kerja gitu ya, lagi di sekolah, aku kan ngetik atau baca-baca artikel gitu, terus temanku lagi ngapain sih, aku kayak sibuk, terus mereka ngeliatin ke desktop aku, aku ngapain, dan aku kan nggak pernah nulis pakai bahasa Indonesia ya, nulisnya pakai bahasa Inggris terus. Oh, Terus tuh oh. mereka kayak yang Ini mau ngomong atau mau apa, Bu? Maaf. nggak ambis sih. Aku lebih nyaman nulis pakai bahasa Inggris gitu. Terus mereka tuh kayak yang, ah, emangnya anak ya Aceh tuh kayak begini ya kerjaannya. Terus ini tuh gimana sih, kalian tuh ngapain sebenarnya? Ya, ya nulis hasil observasi gitu. Terus yang kalian tulis itu apaan? Yang kalian tulis itu apa gitu? Mereka tuh ini buat apa sih? Ya buat dipublikasi. Terus kalau dipublikasi ntar dapat duit gitu. Dikirain kayak ya ikut lomba gitu. Mereka kayak Iya. tidak tidak punya pengetahuan tentang misalnya ada yang namanya konferensi di atas muka bumi ini yang mempertemukan orang-orang Iya. dengan fokus yang sama lalu ngobrol-ngobrol gitu. Kayaknya mereka tuh nggak tahu itu, orang-orang di lingkungan aku ya. Dan aku tuh ngerasa Hmm. aku sebagai anak IAT, sebagai alumni IAT itu fungsi fungsiku hanya dilihat secara separuh, parsial. Ya, mereka kan nggak Apa? peduli gitu apa ekspektasi mereka terhadap orang itu, ya itu yang mereka inginkan dari aku. Mereka pengennya aku tahu tentang agama. Ketika mereka menanyakan apa itu di dalam itu, aku bisa jawab, tapi mereka tidak peduli kalau bahwasanya aku sukanya baca misalnya Mas Fauzi, mereka nggak peduli gitu. Dan itu sangat menggelisahkan di sini Wahidat tuh. Kalau kamu kan mungkin masih di kampus ya, ketemu sama orang-orang yang sama-sama ngerti lah, tapi kalau aku di sini tuh enggak. Eh, kalau ada orang yang nanya setelah ngelihat ke desktopmu terus nanya kayak gitu, mereka kasih uang aja biar jajan kemana, biar nggak ngerecokin kamu. Ya biasanya aku kasih tahu Kamu doang. Hmm? udah berapa lama sih kamu pulang? Apa? Berapa tahun ya? Aku sejak Kamu di lulus rumah udah udah tiga tiga tahun lah kurang lebih. 3 tahun ya?
Itu aku karena masih di Jogja kan pernah paling cuma 2 bulan, 1 bulan kayak gitu. Aku keluar pakai celana pendek itu nggak boleh. Karena kayak Ya aku mencederai tuh kalau ekspektasi orang. kenapa ya? Padahal kan eh, bentuk kakiku yang kokoh ini kan harus ditunjukkan juga ke orang ya. Jadi nggak mungkin pakai sarung terus, pakai celana terus, pakai celana itu levis itu jarang banget boleh loh. Maksudnya kalau levis harus yang hitam, jadi yang pantas gitu loh. Jadi kalau nggak celana celana guru itu kayak kan kita sama-sama penggemar K-pop ya. Dan ada beberapa fashion kan yang masuk ke kita ya. Itu nggak bisa celana-celana, baju-baju kayak gitu itu nggak bisa, nggak masuk, nggak cocok sama ekspektasi mereka. Apalagi kalau aku, kamu diundang ngaji-ngaji gitu nggak sih? Apa? Diundang ngaji gitu nggak? Ngaji enggak. Aku kan di rumah terus soalnya kerja rumah kerja rumah. Jadi aku tuh kayak anak kerja dari rumah gitu. Isolated. Kalau di rumahku itu eh, anak-anak yang lulusan pondok secara umum ya, itu diundang untuk mengaji, memberikan kultum, memberikan petua-petua kehidupan, sehingga orang-orang yang kan kamu nggak bisa melepaskan diri dari itu, nggak bisa lari dari permintaan-permintaan itu. Akhirnya kan kami lakukan ya beberapa kali. Dan orang-orang yang sudah terbiasa dengar aku, dengar teman-temanku memberikan petua-petua kehidupan, kebijaksanaan-kebijaksanaan hidup, ajaran-ajaran Islam yang mulia. Kami tuh jadi aneh gitu kalau kami bikin status WA tuh bucin. Nggak boleh. Iya, affiliate. Status WA, post Facebook, IG itu tidak boleh bucin. Tidak boleh yang anak remaja labil. Harus berkaitan dengan kehidupan akhirat. Enggak sih? Aku makanya aku seneng banget. Aku nggak main IG itu, nggak main Facebook karena kayak itu kan lumayan banyak dipakai orang dan kebuka banget gitu kan. Kalau aku Hmm. main Twitter karena Twitter sepi yang pertama, jadi aku bisa ngomong apa aja. Terus aku cuma main di WA doang karena apa? WhatsApp itu bisa ada fitur private-nya, ada fitur hide-nya. Jadi aku kalau misalnya nggak mau orang melihat ini, aku bisa menyembunyikan mereka. Itu daripada atur-atur aja, nanti saya sembunyikan saja. Gitu. Oh my God, ternyata ekspektasi ke kita itu besar banget ya. Sangat, sangat besar. Makanya aku tuh kayak, kalau misalnya kamu kan sering lihat aku nyampah gitu ya, di Twitter ngomong apa, di WhatsApp tuh kalau bikin story yang aneh-aneh gitu ya. Kayak, Ina ini hidupnya bebas banget gitu, saat dia menyampah apa gitu. Ya karena aku memanfaatkan itu gitu, gitu untuk menyakitkan orang-orang. Tidak perlu ada namanya pencitraan. Tidak Ini bisa diatur. ini nanti editor bisa menampilkan beberapa contoh Twittermu nggak di? Eh, Gimana kan? Oh Apa iya, sih kan aku tuh, ini ke podcast. kan ini bisa ditaruh di YouTube toh. Bisa menjadi konten Bisa, YouTube bisa. kalian pertama, terus nanti isinya adalah Twittermu. Kalau Terus orang-orang bisa baca gitu, terus aku nanti dihina rame-rame, ya Allah. tapi itu akan lebih parah kalau kalau identitasnya double. I mean, eh, misalnya aku nih, kan aku punya identitas yang semakin kesini semakin berat. Pertamanya kan kita dikirim pondok untuk kuliah. Kan kami mendengar podcast, kami pas S1 itu adalah anak-anak kiriman pondok untuk belajar ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi kami tuh udah langsung dapat tiket, golden ticket untuk masuk surga gitu ya. Em, Selama 4 tahun, 3 tahun dalam kasus itu kami belajar tentang itu.
Kemudian setelah itu, setelah lulus, aku masuk ke pesantren besar di Yogyakarta. Eh, disebut nggak ya? Disebut ya. Karena Monggo. ini jadi dikenal sebagai pondok Al-Quran. Dan apalagi dulu ada Mbah Ali Maksum dan Munawir juga eh, menjadi gurunya Mbak Arwani. Jadi pondok itu sangat relate ke pondok ini. Juga ada pondok-pondok Quran lain di tempat lain itu sampai banget ke Al-Munawir. Jadi menjadi santri Al-Munawir itu sebenarnya menambah bebanku. Oh, mau memberikan ekspektasi semacam yang kita bicarakan tadi itu ke aku, karena aku adalah sarjana IKT, ekspektasi itu semakin benar gitu ketika mereka tahu bahwa aku adalah santri Al-Munawir. Apalagi kompleks penghafal, kan itu lebih berat lagi gitu. Um, itu penting untuk didiskusikan. Terus dipanggil Ustadz Duha gitu nggak di kalau pulang? Di mana dulu? Di mana dulu? Pas di rumah. Pas di rumah enggak, karena uh, kan rumahku di kampung ya, jadi tidak, panggilan-panggilan itu bukan panggilan umum. Kalau panggilan Ustadz kan untuk anak-anak atau orang-orang kota ya, yang panggil Ustadz, Ustadz. Tapi kalau di kampung itu panggilannya cuma Mas atau Pak. Nah, sebenarnya udah Oh kan gitu. muda ya, Gak ada manis Syekh Duha. bisa. Nggak pernah mereka. Itu karena wajahku yang Belum lumayan ya, ditunggu aja. belum. Aku kan Lumayan nggak apa? pakai Lumayan skincare ya. Korea. Karena aku nggak pakai skincare, aku jadi Iya, mungkin iya. kelihatan tua. Atau mungkin karena ada cahaya-cahaya keabian yang terpancar dari wajahku, mereka tuh Wow. memanggil aku beberapa kali Pak. Jadi beberapa orang yang manggil aku Oh Pak, gitu. kenapa harus harus Pak sih, itu kayak tua banget itu menuakan umur. Dia Eh, bilang protes dong, bilang panggil Mas aja. ya selalu bilang gitu, tapi dengan bilang gitu kan berarti aku membenarkan mereka bahwa aku tampak tua ya kan. Jadi aku kadang nggak melakukan itu. Terserah aja mereka mau manggil apa. Em, tapi poinnya ekspektasi orang itu semakin kuat gitu ke aku ketika mereka tahu bahwa aku adalah santri Munawir, dan mungkin itu happening juga untuk teman-teman kita yang selain kuliah di IAT mereka juga mondok, dan banyak dari mereka, for your information ya, mereka itu ini salah satu yang ku dengar dari teman-teman pondok. Jadi kami itu mondok sambil kuliah, ya kan? Jadi identitas yang kami taruh pertama itu adalah identitas kesantrian, lalu identitas kesarjanaan. Nah, karena identitas kesantrian itu yang kami tonjolkan, maka kami sama aja bilang ke masyarakat, ayo sini ekspektasi kalian ke santri apa? Ini aku santri jadi kasih gitu. Jadi, my God, itu berat karena santri kan nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Um, pokoknya orang righteous lah, orang soleh lah. Jadi ketambahan akademik tadi itu harus paham tafsir ini, harus paham tafsir itu. Buru-buru paham tafsir, beberapa judul tafsir aja aku lupa judul lengkapnya apa. Nama nama Tobari itu nama lengkapnya siapa sih, aku juga lupa. Jadi Sama. uh, al, asli di Anwarul Tanzil apalah itu. Kitab-kitab tafsir kan namanya juga banyak yang mirip. Tafsirul Quranil Azim, Tafsirul Quranil Karim itu juga, terus ya banyak sekali lah nama kitab tafsir itu nggak kayak nama artis atau nama nama orang yang bisa gampang diingat, namanya tuh panjang-panjang.
nggak sering disebut, disebutnya cuma singkat-singkatnya aja, kayak al-itqan. Al-itqan fi apa? Pasti di ulumul. Kalau Film. manhajul kan juga di ulumul Quran. Tapi kalau Jami'ul Bayan fi apa? Kan ada trik tafsir di ayat Al-Quran, di takwil, itu tafsir takwil aja sering keliru gitu. Jadi ekspektasi mereka tuh bagi orang-orang beridentitas double kayak aku, beberapa temenku itu wow sekali. Apalagi kalau mereka tanya ayat Al-Quran terus aku lagi blank nggak bisa melanjutkan gitu. Ini surat apa ya? Nah, ini harga diri saya sebagai seorang santri akan hancur. Ya. Eh, ini aku liatin kita sudah berbicara udah 40 Oh ya, menit dan kayaknya kalau aku hitung-hitung itu di part awal dari awal kamu mulai bercerita kamu bicara about 20 minutes straight really? about kegelisahan. Yes, kalau nggak salah ya. Berarti kamu segelisah itu gitu loh. Dan aku mendengarkan semuanya dan aku juga merasakan sebetulnya walaupun kita beda udah beda lah kasusnya sekarang cuman aku pribadi juga merasakan. And now I think it's time for you to give a closing remark, apa sih yang kamu pengen dari orang-orang dan tuh kita tuh harusnya gimana, kita itu nggak pengen lagi diatur-atur, bagusnya gimana? Nggak tahu ya. Kayak aku nggak bisa menyalahkan mereka yang berekspektasi. Jadi uh, I wanna say to them, please, Sorry bentar, ini kayak suaramu skip deh. oh ya, aku harus mengulang. Itu mas-mas pakai motor gede itu kenapa sih? Dia hanya mau pamer kan? Iya memang. Kan tuh nggak balapan di dalam kamarku. I wanna say to them, uh, please do give your expectation, tapi I don't sign up to that all. I don't promise that I will meet your expectations, all of them, totally. Tapi I promise I will try my best. I will do my best, and I start doing this since years. So please don't judge me, just support me, and I will do my best as a scholar, as a santri, as a consultant for you all. Jadi yang paham ini kan cuma orang-orang yang nanti pakai Google Translate ya. Sebenarnya aku nggak tahu. Nanti kalau beberapa waktu yang lalu aku juga dapet, ini harusnya closingnya tapi satu satu cerita lagi kemarin. Okay, go ahead. Aku dapat cerita dari dosen. Eh, Sistem pendidikan kita kan memberi beban yang berat banget bagi dosen ya. Aku pernah masuk ke Hmm. kelas, ya kan, dan itu kan nggak mudah untuk memastikan 40 anak orang ini bisa memahami apa yang kita sampaikan. Eh, aku nggak tahu apakah mereka barusan ditolak cowok atau cewek atau mereka apa. Banyak sekali masalah setiap orang dan mereka juga punya banyak beban mata kuliah sehingga eh, kita nggak bisa menyalahkan mahasiswa kalau kesulitan memahami materi kuliah. Tapi dosen juga keberatan gitu bebannya. Ngajar banyak sekali mata kuliah, ngajar banyak sekali mahasiswa, sehingga nggak bisa totally all out ketika ngajar mereka. Masalahnya, kalau ada dosen yang memegang mata kuliah sakral seperti tahfidz, seperti hafalan hadis, seperti hal-hal yang lebih sakral, apalagi kok jadinya mereka itu kayak wah ini aku harus all out karena ini mata kuliah sakral. Tapi so
itulah dilema kami ketika kami belajar, ketika kami mengajar, dan kami juga punya beban dalam banyak aspek kehidupan kami juga. Jadi eh, kami akan berusaha maksimal, tapi please ekspektasi juga. Kami sholat jamaah aja nggak bisa 5 waktu full, ya nggak sih? Ada loh film-film dan drakor-drakor yang lebih menyita waktu. Cewek jamaah 5 menit. Please, don't say that. Oh ya, sorry. Ini ditujukan nanti. Kami juga manusia butuh drakor. Iya, kami juga manusia. Oh ya, itu adalah pesan pesan yang penting. Sarjana IAT juga manusia. Ya, nggak sih? Ya, kami juga manusia yang pengen pakai celana pendek kalau keluar rumah gitu. Yes, thank you. Thank you for saying. Kamu bukan nabi ya. Nabi udah selesai, Nabi Muhammad. Walaupun ada Nabi Rizal Ahmad ya, bagi Ahmad ya. Tapi kan selesai di Nabi Muhammad. Well, that's my closing remarks. Yes, terima kasih. Kami juga manusia. Udah 45 menit, kayaknya udah bisa kita akhiri sesi rumpi yang pertama. Mungkin nanti kita bisa lanjut ke sesi rumpi yang selanjutnya. Soalnya kalau misalnya mau bahas ekspektasi itu luas banget, ekspektasi banyak banget ekspektasi orang sama kita. Belum lagi hal-hal lain, yang dilema-dilema anak IAT yang lainnya. Masih banyak ya, ya nggak sih Jati? Banyak banget ya. Ya, Ini aku aja sambil ngobrol ini masih kepikiran beberapa hal yang lain yang pengen aku obrolin entah sama kamu entah sama orang lain ntar di episode-episode yang selanjutnya gitu. Terus terima kasih sudah mau aku ajak bicara. Semoga di lain waktu kita bisa rekaman lagi dengan suasana yang lebih sepi dan hikmah, juga dengan device yang lebih cepat rembahana badai. Oh iya, rekamannya sambil ketemu enak tuh. Kita makan apa? Iya, kan aku tuh pengen banget sebenarnya kayak gitu. Cuman seperti jargon kami, ini adalah podcast orang-orang LDR. Oke, ini sebelum kita tutup, aku mau bilang, aku di Aceh, kamu di mana? Aku di Jogja, di Krapia. Ya, di Jogja. LDR kan? Iya banget. Nah, begitulah kami membuat podcast ini. Begitu. Jadi harus LDR ya. Iya, harus LDR. Nanti aku ganti. Tapi longnya kan bisa bisa relatif. Long 1 meter juga Oh long iya, menurutku. long. Iya, benar-benar long Hmm. juga ya. Emang penggaris. 1 meter gak kira long kalau relationship. Iya. Makasih ya, I'm so Oke. flattered diundang ke sini. Makasih banget. Iya. Iya, aku juga senang sekali kita sudah ngomong-ngomong lagi. Kemarin udah ngomong lagi. Iya. Senang deh aku, kayak berasa reuni gitu. Banget, banget. Ya, ntar kita habis nih off ngomong yang lain lagi ya. Misalnya Ya. kayak drakor gitu, cowok ganteng, misalnya. Iman. Oke, I'll stop. Yes. Terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan. Maaf kalau misalnya ada bising-bising yang masuk, pasti masuk karena aku rumahnya di tepi jalan raya pas dan banyak banget mas-mas yang ngegas siang-siang, juga bengkel las yang abangnya tidak berhenti bekerja walaupun panas. Juga ada tadi temennya Datuk Duha yang suka nyanyi. Iya. Maaf ya, tapi semoga podcast kami ini menghibur. Podcast kami ini bermanfaat. Cukup sekian. Barokah. Yes. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, bye.